Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-61. Namun dikarenakan video aslinya belum rilis, jadi animasi penyampaiannya Mimin ambil dari beberapa episode sebelumnya, dan sebagian lagi Mimin ambil dari versi manhwanya. Hal ini supaya animasi penyampaiannya sesuai dengan alur cerita yang disampaikan. Sementara jika letak episodenya berbeda dengan versi donghua nantinya, hal tersebut dikarenakan hanya pihak studio yang tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis di setiap per episodenya. Namun pada dasarnya inti dan alur ceritanya masih dalam alur cerita yang sama. Dengan penjelasan singkat ini, semoga teman-teman semuanya sudah paham dengan penjelasan Mimin, sehingga kita bisa melanjutkan bocoran alur ceritanya lebih jauh. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah Putri Salju menjadi roh pelindung Yu Hao, Daming dapat merasakan jika kekuatan tubuh fisik Yu Hao menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan telah mendekati seorang master jiwa yang memiliki tubuh sejati bela diri, sehingga membuat tubuh Yu Hao mampu menahan serangan dari seorang master roh bertitel dahulu. Setelah kejadian ini, Daming dapat memastikan jika Yu Hao akan menjadi seorang master jiwa 7 cincin roh sebelum usianya memasuki usia 30 tahun. Ketika hal tersebut terjadi, maka kemampuan roh pelindung Yu Hao dan teknik jiwanya akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan bisa memasuki seorang master roh bertitel dahulu sebelum Yu Hao memasuki usia 40 tahun. Meski pada saat ini sudah banyak orang yang telah berhasil menjadi seorang master roh bertitel dahulu ketika memasuki usia 40 tahun, namun belum pernah ada seorang master roh bertitel dahulu yang memiliki roh pelindung ultimate tanpa batas. Setelah menjelaskan hal ini, Daming meminta kepada Yu Hao untuk melakukan baku hantam dengan Erming, sehingga Yu Hao bisa mencoba kekuatan Putri Salju. Tidak berselang lama ketika Yu Hao setuju dengan hal tersebut, Erming terlihat tersenyum ke arah Yu Hao. Melihat hal ini seketika mengejutkan Yu Hao dan membuatnya merasa sedikit takut. Yu Hao kemudian bertanya kepada Erming, apakah Paman Erming berniat untuk menindasnya. Namun Erming dengan tegas mengatakan jika di medan pertempuran, seorang musuh tidak akan memperdulikan tentang identitasnya, sehingga Yu Hao harus bisa menghadapinya untuk menjadi jauh lebih kuat. Singkat cerita, ketika baku hantam hendak dimulai, Daming kemudian memperingatkan kepada Erming jika dirinya tidak boleh menggunakan kekuatan roh pelindungnya untuk melawan Yu Hao, dan hanya boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika Yu Hao mampu memaksa Erming untuk menggunakan kekuatan roh pelindungnya, maka Yu Hao akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Sementara Yu Hao bisa menggunakan seluruh kekuatan rohnya. Setelah mendengar penjelasan ini, Erming kemudian mengatakan jika Yu Hao bisa menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal ini, Yu Hao segera melepaskan kemampuan roh pelindungnya. Secara bersamaan dengan hal tersebut, 1 cincin jiwa berwarna putih dan 3 cincin jiwa berwarna hitam secara bersamaan muncul di sekitar tubuh Yu Hao. Meski Erming terkejut jika Yu Hao memiliki cincin jiwa berumur 10 tahun, namun Erming menyadari jika cincin jiwa tersebut bukanlah cincin jiwa 10 tahun biasa. Ketika Erming sedang memikirkan hal ini, secara mengejutkan Yu Hao melesat ke arah Erming dan melepaskan teknik domain pembunuh. Namun Erming dapat dengan mudah memblokir teknik tersebut. Erming kemudian mengatakan, meski teknik ini terlihat cukup kuat, namun hal tersebut masih belum mampu untuk mengalahkannya. Yu Hao kemudian menggunakan kemampuan mata takdir untuk menekan Erming. Namun dalam waktu singkat, Erming dapat melepaskan diri dari teknik tersebut. Erming kemudian memprovokasi Yu Hao untuk kembali menyerangnya. Melihat hal tersebut, Yu Hao kemudian menyadari jika perbedaan kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh. Bahkan kekuatan mata takdir yang telah Yu Hao lepaskan tidak mampu untuk menekan Erming. Menyadari hal ini, Yu Hao kemudian menggunakan langkah bayangan hantu untuk kembali menyerang Erming.
Melihat teknik tersebut, seketika membuat Erming tersenyum. Pasalnya, teknik tersebut merupakan teknik yang telah berhasil diciptakan oleh dewa leluhur Tangsan. Tidak berselang lama, Yuho kemudian melepaskan teknik cakar beruang emas. Secara bersamaan ketika Yuho melepaskan teknik tersebut, Yuho meminta kepada Erming untuk berhati-hati. Namun secara bersama dengan hal ini, hal mengejutkan terjadi, di mana Erming dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut. Melihat kejadian ini, Daming tidak menyangka jika Yuho masih sempat mengkhawatirkan musuhnya. Sementara Yuho berniat untuk melepaskan serangan berikutnya dan merilis teknik domain Kaisar Es. Sebuah proyeksi kalajengking raksasa tiba-tiba muncul di belakang Yuho, sebelum pada akhirnya Yuho melepaskan teknik tersebut. Namun teknik tersebut mampu dengan mudah diblokir oleh Erming dan hanya membuatnya mundur satu langkah. Erming kemudian bertanya kepada Yuho apakah dirinya tidak memiliki teknik lain yang lebih kuat dari teknik yang baru saja Yuho lepaskan. Meski Yuho saat ini belum bisa sepenuhnya untuk menekan Erming, namun Daming sempat terkejut melihat teknik yang dilepaskan oleh Yuho. Daming kemudian beranggapan jika Wang Dong mungkin saja tidak bisa menandinginya. Tidak berselang lama ketika Yuho ingin mengakui kekalahan, Putri Salju tiba-tiba menampakkan diri dan terlihat tidak menerima hal tersebut. Namun Yuho mengatakan jika kekalahannya tersebut adalah hal yang wajar. Pasalnya perbedaan kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh. Namun Putri Salju meminta kepada Yuho untuk tidak menyerah. Setelah mendengarkan instruksi dari Putri Salju, Yuho kemudian setuju dengan hal tersebut dan meminta kepada Erming untuk sekali lagi melakukan baku hantam. Singkat cerita, setelah Erming setuju dengan hal tersebut, Yuho dan Putri Salju secara bersamaan mengeluarkan kekuatan rohnya. Dalam waktu singkat, udara di sekitar tempat tersebut tiba-tiba dipenuhi dengan aura salju, sehingga membuat Erming tidak dapat melihat dengan jelas di manakah Yuho saat ini. Meski Yuho juga terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Putri Salju, namun dengan kemampuan mata roh spiritualnya, Yuho dapat dengan jelas melihat keberadaan Erming. Bahkan kekuatan mata roh spiritual Yuho dapat melihat dengan jelas hingga jarak 200 meter. Erming kemudian bergumam di dalam hatinya jika kekuatan roh miliknya telah berada di peringkat kedua dalam daftar binatang jiwa terkuat di benua dataran dahulu. Namun menghadapi teknik Putri Salju, kenapa dirinya tidak bisa merasakan keberadaan Yuho? Ketika Erming sedang memikirkan hal ini, Erming dikejutkan oleh salju yang tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, Yuho segera melesat untuk melepaskan serangan ke arah Erming. Melihat kejadian ini, Daming kemudian memperingatkan kepada Erming untuk berhati-hati. Pasalnya teknik tersebut merupakan teknik telapak tangan Kaisar Es, salah satu dari 4 keterampilan Putri Salju. Meski Erming sempat memblokir teknik tersebut, namun Erming terkejut setelah mengetahui jika tangannya tiba-tiba membeku. Bahkan membuat Erming tidak mampu untuk mengeluarkan kekuatan jiwanya. Tidak berselang lama, Erming tiba-tiba dikejutkan oleh Yuho yang telah menyatu dengan tubuh Putri Salju. Putri Salju kemudian mengangkat tangannya dan sebuah pedang yang terbentuk dari kristal es tiba-tiba muncul di udara. Sesaat kemudian, Putri Salju mengayunkan pedang tersebut ke arah Erming. Merasa panik dengan hal ini, Erming kemudian merilis roh pelindungnya untuk memblokir teknik tersebut, sehingga menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Sementara Yuho meminta kepada Putri Salju untuk tidak melanjutkan pertandingan. Ditakutkan teknik tersebut akan melukai paman Erming. Meski sempat ragu dengan hal ini, namun Putri Salju segera menerima permintaan Yuho. Mendengar hal ini seketika membuat Erming merasa kesal. Erming kemudian bertanya kepada Yuho, apakah Yuho mencoba untuk meremehkannya. Jika Yuho benar-benar memiliki kemampuan, maka Yuho bisa datang dan kembali mencobanya. Namun Daming mengatakan jika Yuho telah berhasil memenangkan pertandingan. Mendengar hal ini seketika membuat Erming merasa terkejut. Bagaimana mungkin dirinya bisa kalah dengan Yuho? Daming kemudian menjelaskan jika di saat-saat terakhir Erming telah melepaskan roh pelindungnya.
Menyadari jika hal tersebut memanglah benar, Erming kemudian bersedia untuk mengakui kekalahan. Daming kemudian mengucapkan selamat kepada Yu Hao. Dirinya tidak menyangka jika Yu Hao mampu menggunakan 3 teknik terkuat yang dimiliki oleh Putri Salju. Melihat Yu Hao terkejut ketika mendengar hal ini, Daming kemudian menjelaskan jika di wilayah utara ekstrim terdapat 3 binatang jiwa terkuat yang dikenal sebagai 3 Raja Utara. 3 diantaranya merupakan Putri Salju, Kaisar Es, dan Raja Iblis Titan Salju. Putri Salju memiliki 4 keterampilan jiwa yang sangat kuat. Di antaranya merupakan domain salju tanpa batas, pedang badai salju, telapak tangan Putri Salju, dan pembukaan salju tanpa batas. Telapak tangan Putri Salju merupakan teknik yang digunakan oleh Yu Hao pada Erming sebelumnya. Dikatakan jika tidak ada satu orang pun yang mampu menahan teknik tersebut. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah menghindar dari teknik tersebut. Kemudian pedang badai salju merupakan keterampilan terakhir yang digunakan oleh Yu Hao pada Erming sebelumnya. Dikarenakan teknik pedang tersebut sangatlah kuat, sehingga memaksa Erming untuk menggunakan kemampuan kekuatan roh pelindungnya.